Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Oktavianti dengan NIM 2302007447. Di sini saya akan menceritakan atau mendongeng tentang cerita rakyat yang berjudul Joko Bodo. Cerita rakyat ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Alkisah pada zaman dahulu, di sebuah desa di pinggiran hutan, hiduplah seorang janda tua bersama dengan anak laki-laki sematawayangnya. Anak laki-laki ini terkenal dengan kebodohannya, sehingga ia dinamakan Joko Bodo. Ia banyak dicemooh, dijaili, dihina oleh para teman-temannya dan juga oleh tetangga-tetangganya dan masyarakat sekitar. Meskipun memiliki paras yang tampan, gagah, dan badan yang besar, itu tidak membuatnya menjadi terkenal, karena yang terkenal darinya adalah kebodohannya. Pada awalnya banyak beberapa gadis yang ingin mendekatinya karena fisiknya tersebut. Namun, lambat laun mereka mengetahui tentang seberapa bodoh Joko Bodo ini, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk mundur mendekati Joko Bodo. Karena mereka khawatir kalau mereka akhirnya menikah dengan Joko Bodo, nanti anak mereka akan tertular kebodohan dari Joko Bodo. Namun hal tersebut tidaklah membuat pengaruh bagi ibunya. Ibunya masih amat sangat menyayangi anaknya ini apa adanya. Pada suatu hari, seperti biasa, Joko Bodo pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, yang sebagian akan digunakan untuk ibunya memasak dan sebagian lagi dijual ke pasar. Kemudian berangkatlah ia menuju hutan tersebut. Ia akhirnya menebang pohon yang dirasanya cukup untuk dijual dan digunakan ibunya masak. Kemudian dipotong-potong kecil-kecil agar mudah untuk dibawa pulang. Setelah selesai dengan kayu-kayunya tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, di ujung jalan, di bawah pohon yang rindang, ia melihat ada seseorang yang sedang tidur. Tanpa pikir panjang, akhirnya ia pun mendekati orang tersebut. Pada saat melihat orang tersebut, Joko Bodo terkesima dengan parasnya. Dalam hatinya ia berkata, "Wah, cantik sekali gadis ini. Aku ingin menikahinya." Kemudian, karena gadis tersebut sedang tidur nyenyak, tanpa pikir panjang, Joko Bodo pun akhirnya menggendong gadis tersebut untuk dibawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, gadis tersebut dibaringkannya di dalam kamar. Kemudian Joko Bodo ini mencari ibunya. "Ibu, ada di mana engkau?" "Ada apa, anakku?" "Ibu, tadi aku menemukan gadis yang sangat cantik.
Aku ingin menikahinya. Mohon restui kami. Benarkah itu anakku? Benar, Ibu. Di mana gadis itu, anakku? Sekarang dia sedang tidur di kamar. Mendengar hal tersebut, ibunya sangat bahagia. Akhirnya ibunya pun memeluk Joko Bodo. Ibu sungguh bangga kepadamu, anakku. Ibu merestui kalian berdua. Terima kasih, Ibu. Kemudian hari berganti menjadi malam. Alam pun sudah menjadi gelap. Namun gadis tersebut tidak kunjung bangun dari tidurnya, tidak kunjung keluar dari kamarnya. Karena khawatir akan kesehatan menantunya, ibu dari Joko Bodo ini akhirnya menyuruh anaknya untuk membangunkan si gadis itu. Nak, tolong kamu bangunkan gadis itu agar dia bisa makan. Kasihan kan, nanti dia kelaparan. Ah, tidak usah, Bu. Besok saja kita bangunkan dia. Biarkan dia tidur dulu. Kasihan. Dia pasti lelah setelah perjalanan jauh dari hutan menuju rumah. Setelah mendengar itu, Ibu Joko Bodo pun setuju dengan pernyataan Joko Bodo. Kemudian keesokan paginya, keesokan paginya semua orang telah melakukan aktivitas. Joko Bodo tengah bersiap untuk pergi mencari kayu bakar di tanah, dan ibunya pun telah menyiapkan makanan untuk mereka. Ibunya yang khawatir dan curiga akan kesehatan menantunya pun diam-diam tanpa sepengetahuan Joko Bodo akhirnya menengok calon menantunya tersebut di dalam kamar. Diperhatikannya ia dari jauh, dan ibunya berpikir, kenapa gadis ini tidak bergerak sama sekali dari kemarin? Posisinya tetap, ia tidak bergerak. Lalu kemudian ibunya pun mendekati gadis tersebut dan menyentuh tangan gadis tersebut. Alangkah terkejutnya si ibu dari Joko Bodo ini mengetahui tangan gadis tersebut amat sangat dingin, bibirnya membiru dan tidak ada nafas dari dirinya. Karena ketakutan, akhirnya si ibu pun berlari dan mencari Joko Bodo. Joko Bodo, ada apa, Ibu? Gadis yang kau bawa itu ternyata sudah meninggal. Hah? Apa maksudnya, Ibu? Iya, dia sudah meninggal. Aku sudah berkali-kali mengeceknya, dan ternyata dia memang sudah meninggal. Ah, tidak mungkin. Dia itu hanya kelelahan. Makanya dia tertidur sepanjang hari. Mendengar hal itu, ibunya pun tidak punya pilihan lain selain menyetujui pernyataan anaknya tersebut. Kemudian beberapa hari berlalu. Tercium bau busuk dari dalam kamar tersebut. Joko Bodo yang mencium baunya kemudian bertanya kepada si ibu, "Ibu, kenapa dari kamar itu tercium bau yang sangat busuk?"
Anakku, bau busuk itu dari gadis yang kau bawa. Hah? Maksudnya? Iya, orang yang telah meninggal. Dari dalam tubuhnya akan mengeluarkan bau busuk. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, mengertilah cukup bodoh ini bahwa orang mati atau orang meninggal akan mengeluarkan bau yang busuk. Kemudian diangkatnya gadis ini, digendongnya menuju ke sungai. Dalam perjalanan, Joko bodoh ini merasa sangat sedih. Ia berlinang air mata sepanjang perjalanan, melihat kekasih yang ingin dinikahinya telah meninggal. Setelah sampai di pinggir sungai, ia melihat beberapa saat gadis tersebut hingga akhirnya dengan ikhlas melemparkan gadis itu ke dalam sungai. Ia menangis melihat gadis tersebut terbawa arus, kemudian menghilang. Setelah beberapa saat, akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Tetap dengan perasaan yang sedih, ia akhirnya bersimpuh pada ibunya. Kemudian setelah beberapa hari, setelah melewati masa patah hati akibat kehilangan calon istri, Joko bodoh pun akhirnya melakukan kegiatan sehari-harinya seperti biasa. Ia mulai menebang pohon lagi dan menjualnya ke pasar. Saat selesai menebang pohon, ia kembali ke rumah dan menuju dapur. Pada saat yang bersamaan, ibunya sedang memasak di dapur. Tanpa sengaja, si ibu mengeluarkan kentut yang baunya persis sekali seperti bau gadis tersebut, yaitu amat busuk. Sehingga Joko bodoh akhirnya mengingat apa yang telah dikatakan ibunya, bahwa orang yang meninggal pasti akan mengeluarkan bau yang busuk dari dalam tubuhnya. Ibunya yang tidak tahu menahu, tiba-tiba dari belakang digendongnya ia oleh Joko bodoh. Kemudian berlarilah Joko bodoh itu sambil menggendong ibunya. Joko bodoh yang sedih melihat ibunya telah meninggal berkata, "Ibu, kenapa kau sudah meninggal?" Jadi ibunya pun menjawab, "Apa maksudnya? Ibu belum meninggal, ibu masih hidup. Turunkan ibu." Ibunya meronta-ronta agar anaknya itu menurunkannya, dan berulang kali menjelaskan bahwa ia tidak percaya apa yang dikatakan ibunya. Ia bersikukuh bahwa ibunya memang telah meninggal karena mengeluarkan bau busuk dari dalam tubuhnya. Akhirnya sampailah ia di sungai tempat ia melemparkan calon istrinya dulu. Kemudian Joko bodoh akhirnya melemparkan ibunya ke dalam sungai tersebut. Dari pinggir sungai, ia melihat ibunya yang sedang berusaha untuk berenang menuju tepian. Namun karena arus sungai yang deras, ia gagal dan malah terseret arus hingga akhirnya meninggal. Joko bodoh yang hanya bisa menangis melihat kejadian tersebut akhirnya memutuskan pulang ke rumahnya, menyadari bahwa dirinya telah sebatang kara di dunia ini. Ia pun akhirnya duduk di bangku di teras rumahnya
lalu meratapi nasibnya yang telah kehilangan calon istrinya beberapa hari lalu, kemudian hari ini kehilangan ibu yang dicintainya. Sehingga tanpa sadar, ia tiba-tiba kentut. Yang bau kentut tersebut sama persis dengan bau kentut ibunya, yakni anak busuk. Sehingga dia mempercayai bahwa dirinya juga telah meninggal karena sudah berbau busuk seperti ibu dan calon istrinya itu. Setelah menyadari bahwa ia sudah meninggal, akhirnya ia pun berlari menuju sungai sambil menangis. Di tepi sungai, ia berkata, "Ibu, aku akan menyusumu hari ini." Kemudian, terjunlah ia ke sungai tersebut. Kemudian terbawa arus dan meninggal seketika. Baik, amanat dari cerita ini adalah dalam bertindak kita tidak boleh sembrono dan harus berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau tidak terjadi hal yang buruk. Baik, sekian kisah atau dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.